Cerita romantis Diari Sobat 7, episode 184. Mas yakin kalau aku hamil? Zahra menatap suaminya saat berdua di kamar. Ia tidak tahu sayang, kan kita sama-sama belum tahu. Makanya ayo periksa. Asmi merangkul bahu istrinya lembut sambil meyakinkan sang istri. Sepanjang perjalanan ke klinik, Zahra hanya bisa menggenggam tangan sang suami erat-erat. Keringat dingin seketika menjalari tangannya. Entah grogi, deg-degan, entah apa namanya, yang jelas perasaannya kini tak menentu. Sepanjang perjalanan ia merapal surat Maryam, yang memang sudah dihafalkannya semenjak di bangku sanawiyah. Asmi sendiri tak henti mengulas senyum sepanjang perjalanan. Mas, apa Mas yakin? Gimana kalau dugaan Mas enggak? Aku takut ngecewain Mas, wajah Zahra mengulas khawatir. Sayang, kita ke dokter bukan niat apa-apa, kita mencari kebenarannya bagaimana. Masalah positif atau tidak, nanti kita tahu hasilnya sama-sama. Kalau memang belum rejeki, ya tidak apa-apa, Mas ya tetap akan sayang sama kamu. Selamat Bapak, Ibu, hasil pemeriksaannya menunjukkan hasil positif. Ujar sang dokter sambil menunjukkan tes pack yang tadi digunakan Zahra. Asmi dan Zahra hanya bisa berpegangan tangan haru mendengar penjelasan dari sang dokter. Air mata tak terasa menetes di sudut mata Asmi. Zahra sendiri hanya bisa mengusap air matanya yang tak henti keluar. Rasa bahagia berbunga-bunga menaburi keduanya, seolah ada banyak kupu-kupu berwarna-warni menerbangi keduanya. Mari kita lanjutkan dengan pemeriksaan USG. Zahra pun berbaring mengikuti arahan sang dokter. Nah, karena masih kecil, masih sekitar 3 minggu, ini masih terlihat kantung janinnya. Nanti kalau usia 2-3 bulan, baru terlihat lebih jelas, ujar sang dokter menjelaskan. Zahra sendiri tak henti menatap layar sambil menatap tak percaya. Bagaimana kini di tubuhnya tumbuh kehidupan baru, yang baginya merupakan keajaiban dari Sang Khalik. Asmi sendiri tak henti mengucap hamdalah sambil mengusap pucuk matanya. Maaf dok, saya boleh bertanya sesuatu? Tanya Asmi dengan agak berat, sambil melihat mata istrinya yang hanya tertunduk lesu. Asmi yang awalnya ragu-ragu memberanikan diri untuk membuka suara. Silakan Pak Asmi, jawab Dokter Zaskia ramah. Begini dok, sebenarnya, Asmi menatap istrinya dalam-dalam sebelum benar-benar menanyakan kegelisahan hatinya. Sang dokter pun tidak berusaha mengejar atau memaksa Asmi untuk segera bertanya. Sebaliknya memilih menunggu Asmi sampai benar-benar siap. Akhirnya Zahra mengangkat kepala dan mengambil nafas panjang. Saya sebenarnya menunda kehamilan dok, sengaja menunda. Dengan melakukan KB mandiri dok, ucap Zahra dengan tegas. Asmi yang menatap istrinya dengan bangga. Dia menggenggam erat tangan istrinya. Asmi merasa sangat bangga dengan Zahra yang berani mengakui sikapnya yang mungkin memang tidak umum untuk sebagian orang. KB seperti apa Bu Zahra? Tanya Dokter Zaskia tanpa nada menghakimi. KB kalender, kadang keluar sperma di luar dan pakai kondom saat saya sedang subur dok. Ucap Zahra yang sudah mulai nyaman karena memang sikap Dokter Zaskia yang sangat ramah. Tidak ada kesan menyalahkan atau menggurui, sehingga Zahra merasa nyaman untuk berkonsultasi. Memang KB itu tidak ada yang pasti 100% aman ibu, karena yang 100% hanyalah takdir Allah. Tetapi untuk usaha merencanakan kehamilan memang kondom salah satu yang paling efektif. Jawab Dokter Zaskia memulai penjelasan. Untuk kalender memang secara umum bisa, tetapi sangat tidak diperkirakan ibu, karena kesuburan rahim memang tidak pernah selalu tepat, sehingga mungkin kita selisih hitungan 1 hari saja bisa terjadi kehamilan, dan lagi saat masa tidak subur, masih mungkin terjadi kehamilan, lanjut Dokter Zaskia dengan telaten. Yang paling tidak aman, adalah metode keluar di luar kalau untuk KB. Karena memang sperma tidak hanya keluar saat lelaki ejakulasi, tetapi bisa juga beberapa sperma keluar bersama cairan prekum atau biasa kita sebut madzi.
yang merupakan cairan licin yang keluar dari alat reproduksi saat kita melakukan hubungan badan. Jadi beberapa sel sperma ikut terbawa keluar bersama madzi, sangat mungkin masuk ke dalam rahim dan terjadi pembuahan, Bu. Ucap Dr. Zaskia mengakhiri penjelasannya. Asmi dan Zahra mengangguk, tanda memahami penjelasan sang dokter kandungan yang lumayan terkenal di kota Pati tersebut. Dok, maaf, apa saya yang belum pernah hamil lalu sengaja menunda kehamilan akan berakibat pada kesehatan janin, Dok? Ucap Zahra yang tampak masih memiliki kegundahan dalam hatinya. Kesehatan janin tergantung dari banyak sekali faktor, Bu Zahra, tidak hanya tergantung oleh satu atau dua hal. Jadi sepertinya saya bisa memastikan kalau KB, terutama KB alami tanpa obat atau implan, tidak berefek pada kesehatan janin, Bu. Karena KB bekerja saat sebelum kehamilan, kalau berakibat pada kesehatan rahim mungkin, Bu Zahra. Tetapi kalau menggunakan KB yang alami, dengan cara yang benar, saya rasa efek untuk kesehatan rahim pun juga kecil, Dr. Zaskia menjelaskan sambil mengulas senyum. Lalu menurut pengalaman dokter, apakah wajar kalau orang yang belum pernah hamil, menunda kehamilan karena belum siap dan takut punya anak, Dok? Tanya Zahra meluapkan semua keraguannya. Banyak sekali perempuan yang tidak paham akan resiko kehamilan dan setelah bayi lahir, mereka hanya menikah, hamil melahirkan begitu saja, tanpa banyak berpikir, tanpa banyak pertimbangan dan tanpa edukasi yang memadai. Memang banyak yang asal hamil tanpa persiapan, saat anak lahir baik-baik saja, tetapi ada juga yang ternyata benar-benar tidak siap secara mental sehingga banyak masalah timbul pasca melahirkan. Apalagi pengetahuan tentang kesehatan anak, gizi anak, tentang pentingnya ASI. Banyak ibu yang sebenarnya belum benar-benar siap, sehingga pada 1000 hari pertama kehidupan sang bayi menjadi tidak optimal, bahkan terjadi masalah seperti stunting, maupun masalah postpartum depression pada sang ibu. Jawab Dr. Zaskia panjang dan lebar. Tidak pernah ada yang siap menjadi orang tua, Bu Zahra. Tidak ada yang siap. Bahkan mungkin sebagian mereka yang seolah siap itu sebenarnya tidak betul-betul siap, tetapi memang tidak tahu apa yang akan mereka hadapi. Mereka hanya membayangkan senangnya punya anak saja, tanpa tahu betul seluk-beluk tentang memiliki anak, mulai kesehatan umum, pola pendidikan, pola pengasuhan dan pola kerjasama dalam mengasuh anak, tambah Dr. Zaskia. Banyak-banyak membaca, Pak Asmi, karena peran ayah sebagai support system tak kalah penting dari peran ibu itu sendiri. Jangan biarkan Bu Zahra berjuang sendiri. Ayah adalah orang yang harus paling tahu kondisi ibu. Jangan sampai bayinya sehat tetapi ibunya terkena stres karena merasa tertekan. Masa hamil, melahirkan, dan menyusui adalah fase 3 tahun terberat bagi seorang wanita. Jangan sampai ibu merasa sendirian. Salah-salah bisa stres, namun yang sering terjadi ibu stres karena mengasuh anak malah dibilang kurang iman. Padahal ya itu ya, memang nyata terjadi, dan semua itu ya ada ilmunya, bisa dipelajari, juga bisa dihindari kalau kita memang mau mencari edukasi yang tepat, pesan Dr. Zaskia kepada Asmi. Masa kehamilan ini, gunakan untuk banyak belajar, mempersiapkan semua kemungkinan yang terjadi setelah bayi lahir. Memang tidak ada yang siap menjadi orang tua, tapi tentu berbeda orang tua yang terdidik, orang tua yang belajar, orang tua yang mempersiapkan diri dengan orang tua yang asal hamil, asal melahirkan, lanjut Dr. Zaskia. Tapi yang harus diyakini adalah saat janin itu hadir, maka keajaiban Tuhan membersamai janin itu. Insya Allah Bu Zahra dan Pak Asmi akan segera diberi kesiapan untuk menerima amanah momongan dari Tuhan. Asmi dan Zahra merasa tenang dan saling berpandangan. Keduanya lega setelah mendapat penjelasan dari ahlinya. Memang setiap orang memiliki keahliannya masing-masing. Setelah menyelesaikan pemeriksaan, keduanya pun pamit. Beberapa vitamin serta edukasi singkat tentang kesehatan ibu hamil diberikan dokter untuk Asmi dan Zahra. Zahra sendiri masih penuh haru.
Keduanya berpelukan erat di mobil, sambil menangis terseduh. Zahra ingat betul, kala ia menangisi kepergian si kembar saat dibawa mama angkatnya. Memang ia dan Asmi berhubungan tanpa pengaman, entah naluriah, entah memang sudah jalannya, semuanya terjadi begitu saja. Bahkan saat ia terlambat menstruasi ia hanya menyangka karena efek puasa, sehingga hormonnya terganggu seperti biasanya. Allah baik banget ya mas, sama kita. Saat aku sedih ditinggal Irham, sekarang diganti sama dedek bayi di sini. Padahal aku sengaja menunda karena takut punya anak, ternyata masih diberi kepercayaan sama Allah. Allah baik banget ya mas. Tangis itu pecah di dada sang suami. Allah pasti memberikan di saat yang tepat Ning Ayu, usapnya pada pucuk kepala sang istri. Sepanjang perjalanan keduanya hanya diam sambil menekuri jalan, seolah memberi ruang untuk hatinya masing-masing, untuk meredam rasa. Besok kita ke Abah sama Umi kamu ya, Zahra mengangguk pelan. Sayang mau makan apa? Ingat kata dokter Zaskia nggak boleh kurang nutrisi loh. Tapi aku nggak pengen makan mas. Ya udah, kita puter-puter dulu, siapa tahu nanti kamu ada yang dipengeni. Zahra mengangguk pelan sambil menatap jalan. 10 menit kemudian mobil itu menyalip penjual mie ayam yang sedang mendorong lesu gerobaknya. Mas, stop mas. Aku mau beli mie ayam itu mas. Asmi melirik spion setengah tak yakin. Di ujung sana ada mie ayam enak, kita beli di sana aja gimana? Asmi menawarkan. Sejujurnya dari tampilan gerobaknya, mie ayam itu tak meyakinkan. Aku mau yang itu aja mas. Soalnya gerobaknya warna biru. Ujar sang istri kemudian, Asmi sendiri hanya bisa menggeleng pelan lalu menepikan mobilnya ke tepi jalan. Apalagi ini? Kok alasannya gerobaknya warna biru? Mas, beli 10 ya. Nanti dikasih buat Pak Satpam sama Mbok di rumah. Pasti senang. Zahra meminta kembali, oke. Asmi menggaruk kepalanya pelan. Ia membetulkan letak kopiahnya kemudian. Nampaknya ia harus banyak stok sabar untuk meladeni istrinya yang memang masih dalam trimester pertama. Asmi sendiri turun dari mobil, sedangkan sang istri menunggu di mobil. Pak, mie ayam? Sang bapak kegirangan karena Asmi yang turun dari Alphard memberhentikan gerobaknya. Enggeh Gus, mie ayam Gus. Inggih pak, bungkus 10 ya pak. Hah, 10? Siap Gus. Bapak penjual mie ayam nampak gugup sekaligus bahagia. Asmi mengamati ekspresi sang bapak sambil mengeluarkan satu batang rokok dan mencari tempat untuk duduk di sekitaran situ. Muter dari jam berapa pak? Dari abis maghrib Gus. Baru laku 3 porsi Gus. Alhamdulillah, rejeki nggak kemana, ujar sang penjual sumringah. Asmi tertegun sejenak. Oh alah, rupanya ini alasannya adek bayi minta mie ayam ini, nggak mau yang lain. Asmi hanya tersenyum pelan. Rupanya permintaan aneh sang istrinya rupanya menyimpan alasan. Ia pun makin sadar. Ternyata kini ada makhluk kecil yang perlu ia pahami maksudnya, meski belum bisa berkomunikasi secara utuh. Ini Gus, penjual mie ayam pun menyerahkan kresek besar berisi 10 bungkus mie ayam. Oh enggeh, makasih pak. Berapa pak? Semuanya 80.000 Gus. Asmi pun menyerahkan 5 lembar uang 100 ribuan kepada penjual mie ayam itu. Ini pak, Gus, ini banyak sekali. Wajah terkaget si penjual nampak terpampang di sana. Buat bapak, rejeki bapak, ujar Asmi sambil mengulas senyum. Ya Allah, alhamdulillah, barokallah. Kok pas besok buat bayar sekolah anak saya Gus, matur nuwun. Iya pak, sami-sami. Asmi pun kembali menemui sang istri yang langsung menerima mie ayam itu. Harum, makasih mas, ujarnya sambil menciumi bau harum mie ayam itu. Mobil pun melaju mendekati rumah Asmi. Tuh kan mas, yang mie ayam itu gerobaknya warna hijau, nggak biru.
ujar Zahra sambil menatapi gerobak mie ayam yang tadi disarankan Asmi. Iya sayangku. Nggak apa-apa, ujarnya seraya menggenggam lembut tangan sang istri. Kendaraan itu menyentuh halaman rumah Asmi. Zahra turun tergesa-gesa dari mobil sambil membawa kresek besar yang ia bawa sendiri. Bawa apa nak Zahra? Ujar Kiai Basori pada menantunya itu. Mie ayam bah, Abah kersa, loh. Kebetulan aku pengen makan mie ayam, baru mau ngajak umikmu keluar, tapi umikmu udah tidur. Alhamdulillah, ujar Kiai Basori sambil mengulas senyum. Oh alah, ternyata Mbah Kungnya yang pengen mie ayam. Ujar Asmi lirih. Zahra dengan telaten menyiapkan 3 mangkuk dan sendok garpu di meja makan, menyiapkan makan untuk sang abah. Yang lain aku kasihkan Bo ya, biar dibagi-bagikan, kamu makan dulu sama abah, Mas nyusul. Saat Asmi kembali, Zahra sudah hampir menyelesaikan setengah porsi. Abahnya bahkan sudah hampir selesai makan mie. Mas, ayo makan. Iya. Nungguin kamu dulu aja. Asmi hanya tersenyum melihat betapa sang istri makan lahapnya, ludes dalam sekejap. Enak, suka, enak banget. Ayo temenin mas makan ini juga. Asmi menggeser mangkuknya dengan Zahra. Zahra sendiri makan dengan lahapnya bahkan hampir menghabiskan mie-nya sendirian. Asmi hanya memakan beberapa suap saja di sana. Alhamdulillah, kenyang, ucap Zahra pelan. Enak ini mie ayamnya, beli di mana Mi? Orang lewat bah, enak ini, udah, ayo segera istirahat sayang. Zahra ke kamar dulu bah, iya nak, istirahatlah. Zahra menuju kamar terlebih dahulu, sedangkan Asmi memberi isyarat akan menyusul. Dari mana tadi Mi? Kiai Basori membuka pembicaraan. Dari dokter bah, Asmi duduk di samping sang abah. Terus, alhamdulillah, Zahra positif hamil bah. Alhamdulillah, benar berarti kata Kiai Ridwan. Kiai Ridwan, kapan Kiai Ridwan bilang ke abah? Kemarin, makanya dititipi kurma muda. Kok Kiai Ridwan nggak bilang Asmi? Ya tanya ke Kiai Ridwan sendiri, umikmu juga sudah tahu. Malah umikmu nggak ada yang bilangin. Lihat Zahra saja umikmu bisa merasakan kalau Zahra hamil. Ujar sang abah dengan senyum penuh kemenangan. Jadi Asmi malah yang terakhir sendiri tahu. Sang abah hanya menyimpan senyum, membuat Asmi penuh tanda tanya dan jengkel yang tak bisa diucapkan dengan kata-kata. Kenapa aku jadi tidak tahu apa-apa begini ya? Bersambung, terima kasih sahabat Diari Sobat 7, yang selalu setia, selalu dukung channel kami, jangan lupa subscribe, like dan komentar di kolom bawah, see you.